Selamat pagi Bapak Ibu serta masyarakat yang sedang menyaksikan dan mendengarkan program kita hari ini. Terima kasih sekali Anda masih meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan edukasi dan sosialisasi pagi hari ini. Bersama saya Eva Tarigan dan kali ini kita akan berdiskusi ataupun mengobrol seru seputaran peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara. Dan kali ini Eva tidak sendiri, Eva ditemani oleh Kepala Divisi Permasyarakatan Bapak Ana Agung Gede Krisna. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Segar sekali ya. Dan kayaknya sudah siap ya untuk menjawab semua pertanyaan Pak ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kayak mau ujian Pak, kayak pertanyaan ujian. Nah ini mungkin saya hanya mewakili masyarakat awam yang mungkin banyak ingin bertanya seputaran permasyarakatan. Kalau sebelum-sebelumnya kita ngobrol tentang keimigrasian, hari ini kita akan ngobrol seputaran permasyarakatan. Karena masyarakat itu masih lebih familiar dengan istilah penjara. Ya, kan betul. Orang nggak tahu tuh lembaga permasyarakatan, taunya penjara gitu ya Pak ya. Nah boleh nggak sih Pak Bapak jelaskan gambaran singkat terkait permasyarakatan di wilayah Sumatera Utara ini Pak? Ya, untuk pemasyarakatan sendiri memang dulunya sistem perlakuan pemidanaan dengan sistem penjara. Maksudnya mungkin zaman dahulu itu, Mbak, biar jerah gitu ya. Iya. Kalimatnya betul. adalah jerah, kapok. Ternyata ini ada evaluasi dalam kurun perjalanannya. Berubahlah tahun 64 melalui pidato dalam penganugerahan Dr. Honoris Causa, Pak Menteri Hukum, Menteri Kehakiman pertama pada saat itu, merubah sistem penjara menjadi sistem di mana di sistem pemasyarakatan sendiri tahun 64 berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Ya. Apa maksudnya dalam sistem pemasyarakatan itu? Memulihkan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan. Itu tujuannya. Artinya tidak ada penjaraan lagi. Dan ini Mbak Tarigan sudah saya terima kasih bahwa masyarakat harus kita edukasi bahwa anggapannya saat ini adalah dengan memasukkan orang ini ke lapas dia menjadi jerah. Tidak, ya. Masyarakat yang melanggar hukum masuk ke dalam lapas, kami laksanakan pembinaan. Ya. Harapannya apa? Dia sadar dirinya, tidak mengulangi kejahatannya lagi dan bisa bergabung kembali ke masyarakat. Karena pelanggaran pidana saat ini perlakuannya dalam lapas adalah menyadarkan itu. Ya. Bukan penghukumannya bentuknya itu. Gitu loh. Sehingga kan ada miss sedikit ini. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya budaya di masyarakat, pokoknya yang pelanggar hukum masuk lapas. Biar kapok di penjara aja katanya kan gitu. Nah, padahal di lapas sendiri sudah overcrowded. Iya betul Ya kan? Pak. Sehingga pembinaannya tidak maksimal. Nah, ini salah satu yang menjadi budaya hukum di masyarakat yang harus kami sampaikan. Terima kasih hari ini mewakili masyarakat kami bisa menyampaikan hal ini. Jadi mungkin karena seperti yang sudah Bapak bilang tadi memulihkan masyarakat, jadi makanya sebutan mereka tuh jadi warga binaan Pak ya? Betul. Ya, bukan lagi ada penghalusan penyebutan lah ya. Dulunya napi, ya. Sekarang warga binaan. Karena dia dibina. Jadi benar-benar seperti memasyarakatkan masyarakat itu kembali, seperti itu Pak ya. Nah kalau boleh tahu mungkin banyak juga nih masyarakat umum, masyarakat awam, mungkin saya juga nih Pak ya, yang tidak tahu nih kegiatan warga binaan di dalam lapas dan rutan itu seperti apa. Apakah mereka hanya duduk diam mandangin langit-langit aja gitu, atau justru mereka ada kegiatan-kegiatan positif lainnya, atau ada kreasi-kreasi mungkin produk-produk yang mereka dibina seperti itu yang mempunyai nilai ekonomi nih. Mungkin adakah seperti itu Pak? Ya, untuk di pemasyarakatan sendiri di lapas ya, khususnya di lapas, lembaga pembinaan ya. Ada dua program utama. Yang pertama adalah program kemandirian. Yang keduanya adalah program kepribadian. Ya. Kepribadian ini yang menjadi pokoknya dulu untuk menyadarkan orang ini. Melalui program apa? Ada program pembinaan keagamaan, ada program pendidikan, ya. Jangan kaget nanti besok ada lapas, ada sekolahnya. Memang itu programnya, ya kan? Ada kemarin kita melaksanakan lomba dai, ya, lomba dai lapas Sumatera Utara nih dalam rangka Idul Fitri kemarin. Itu bagian dari pembinaan,
ya kan? Pembinaan apa namanya? Kepribadian. Sedangkan pembinaan kemandirian dia diajarkan untuk mandiri. Ya. Harapannya adalah mereka keluar dari lapas setelah bebas nanti tidak mengulangi kejahatannya lagi, tidak mengganggu masyarakat lagi. Dikasihlah life skill, ya, keterampilan yang bersifatnya life skill. Oke. Ya. Nah, ada yang diajarin menjahit, ada yang diajarin tenun, ada yang diajarin apa namanya pelatihan konstruksi, mebel, melukis sesuai dengan bidang bakatnya. Dan banyak, ya, di lapas-lapas ini di seluruh Sumatera Utara banyak yang kami apa namanya expose untuk hal-hal yang positif. Ya kan, contohnya banyak, ada batik nias, ya, teman-teman WBP itu bikin, walaupun tatonya banyak, dia bikin oke-oke saja, ya kan. Terus dia bikin lukisan, laku. Nah, memang kita sedang menjajaki kerjasama dengan seluruh stakeholder di masyarakat terkait dengan pemasarannya, ya kan. Sampai kemarin Direktorat Jenderal membuat suatu program One Day One Present Produk, artinya mengajak kita semua dalam satu hari itu kita menggunakan produk warga binaan. Nah, itu caranya promosinya. Jadi benar-benar ketika mereka keluar, mereka punya skill sendiri, bahkan justru bisa buka lapangan kerja malah jadinya, Pak, ya. Betul. Makanya saya pernah baca juga di salah satu majalah atau di koran gitu, hasil dari warga binaan itu justru yang sudah banyak diminati orang, kayak pembuatan tas hasil warga binaan, seperti itu, Pak, ya, tas, sepatu, benar-benar bagus-bagus sekali mereka. Bahkan kita yang bukan warga binaan malah belum bisa berkarya seperti mereka. Tapi dengan mereka yang punya hasil seperti itu, Pak, apakah hasil produk warga binaan tersebut sudah ada yang dilindungi kekayaan intelektualnya, atau ada produk warga binaan yang berpotensi untuk didaftarkan perlindungan kekayaan intelektualnya? Ya, ini jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya teman-teman di Direktorat Kekayaan Intelektual sedang menggali ini. Ya. Jangan sampai masyarakat kita ajak terus, sedangkan di internal ini potensi-potensi ini tidak tidak didaftarkan. Betul. Sumatera Utara sudah mulai kami mendata potensi-potensi itu. Salah satunya yang sedang berproses saat ini, paten sederhana, yaitu pembuatan pas hebel cor dari lapas Sidempuan. Itu seperti, kalau saya sederhananya, cor-coran seperti bentuknya batako. Itu luar biasa. Saya sudah lihat ke sana, mereka antusias, ya. Seorang warga binaan yang melanggar hukum, tatonya sampai ke jidat-jidat, ya kan, bisa membuat karya bersama, kerjasama dengan pihak ketiga, membuat hebel cor itu, ya. Nanti itu bisa dipergunakan oleh masyarakat, dan sudah mulai ada ininya, pemasarannya, ya. Sudah ditawar, ya. Malah justru jangan-jangan nanti bakal ada investor lagi nih mau tanam mana, kita mengajak seluruh masyarakat dan seluruh investor di Sumatera Utara, ayolah, ya. Kami hari ini ada 33.000 sekian warga binaan di lapas. Itu semua dalam usia produktif, ya. Dan semua kami siap untuk bekerja sama untuk mengoptimalkan mereka, ya kan, sehingga mereka punya bekal hidup nantinya. Ya. Karena jangan pernah menjudge kesalahan satu orang dengan masa depannya mungkin jauh lebih baik di depannya, Pak, ya. Tapi saya tertarik dengan Bapak tadi sempat sebutkan bahwa itu sudah hampir 33.000 warga binaan, Pak, ya. Apakah itu termasuk over capacity atau seperti apa, Pak? Soalnya kalau over capacity katanya nih yang saya dengar, makanya saya mau langsung ke orang yang bersangkutan ya, supaya tidak hoax. Itu rata-rata di lapas dan rutan di Sumatera Utara. Ini kira-kira bagaimana ya, Pak, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi over capacity ini? Apakah memang sudah over capacity atau masih dalam bisa penanggulangan nih? Seperti apa, Pak? Kalau kami sedang melaksanakan pemetaan bahwa kondisi 33.000 ini sudah saat ini kurang lebih overcrowded namanya, ya. Overcrowded di Sumatera Utara ini kurang lebih 167% ya, hari ini. Dan ini berkembang terus karena masih banyak juga tahanan kita karena COVID ini kita titipkan di Polda, titipkan di Polres karena nggak terkait dengan COVID, ya. Nah, kalau ini masuk semua mungkin sudah nambah lagi. Nah, terus bagaimana caranya langkah-langkah penanganan overcrowded di lapas di Sumatera Utara, ya. Kami lagi membuat programnya. Yang pertama, sesuai dengan arahan Direktur Jenderal,
akan melaksanakan redistribusi. Ya, Oke. redistribusi itu artinya pemindahan dari yang padatnya lewat dari 300% ke yang padatnya belum mencapai 300%. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan melaksanakan percepatan perolehan hak. Ya, perolehan hak warga binaan karena ini mempercepat pengeluarannya. Mulai dari remisi, mulai dari asimilasi, cuti bersyarat, bebas bersyarat. Ya, mereka tetap dengan status narap warga binaan tetapi berada di luar. Pengawasannya nanti dari teman-teman Bapas gitu ya. Terus yang berikutnya meningkatkan lagi program-program kerjasama seperti pembentukan sarana asimilasi dan edukasi. Karena dia akan keluar dari lapas itu. Ya, di camp-camp tertentu, open camp atau sarana-sarana seperti lapas terbuka lah ya. Nah, di sana mereka sambil kerja dan apa namanya bisa mengurangi yang di dalam ini yang crowded ya. Gitu. Berarti ini benar-benar satu langkah-langkah ini benar-benar diharapkan bisa membantu seperti ini Pak ya untuk teman-teman kita warga binaan ya Pak. Tapi kalau di masa pandemi seperti sekarang ini Pak, kira-kira untuk pelayanannya sendiri di lapas dan rutan apakah ada perbedaan atau ada inovasi-inovasi baru atau stay the same sama seperti sebelum pandemi atau seperti apa Pak? Untuk pelayanan pemasyarakatan sendiri, mulai dari Maret 2020 kami sudah melakukan inovasi pelayanan publik. Ya. Layanan tidak boleh berkurang, tetapi bentuknya yang berubah. Oke, ya. Bentuknya ya Pak ya? Bentuknya yang berubah. Contohnya layanan kunjungan. Kan ini kita mengurangi kontak antara keluarga dengan warga binaan, dengan petugas. Akhirnya layanan kunjungan ini dilaksanakan secara virtual. Video call. Ya, kita siapkan sarananya. Terus penitipan barang sudah menggunakan drive-thru. Ya kan? Dia boleh. Misalnya Mbak Tarigan punya keluarga di dalam mau bawain di musim lebaran ini apa namanya ketupat, silakan drive-thru sana taruh, diperiksa, selesai, silakan kembali. Tidak ketemu. Tapi tidak ketemu ya, Pak ya. Dan mulai Maret 2020 juga kita aparatur penegak hukum, mulai Pak Jaksa, Pak Hakim, Pak Polisi, ya kan? Dengan kami di pemasyarakatan untuk pelaksanaan proses pidana, ya sudah melaksanakan sidang online. Sidangnya sudah online, sehingga teman-teman tahanan yang ada di dalam lapas itu nggak keluar lagi. Dulu kan pagi-pagi dijemput keluar berapa orang gitu ya, pakai bus, pakai truk dikawal. Sekarang mereka sudah sidang online. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi hal baru dalam penegakan hukum di Indonesia, mempercepat proses, ya kan? Keamanan, hemat biaya dan cepat, saya kira. Betul, lebih efisien dan efektif ya Pak ya. Benar-benar sangat keren sekali nih terobosan-terobosannya. Dan untuk Bapak Ibu serta masyarakat yang sedang menyaksikan obrolan kita sedari tadi, mungkin mudah-mudahan semakin mengerti ya bahwa permasyarakatan itu ternyata benar-benar berusaha memasyarakatkan masyarakat dan memberi nilai tambah juga untuk masyarakat yang dibina agar keluarnya juga nanti bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat sekitarnya. Dan saya senang sekali tentang obrolan kita hari ini Pak. Mungkin Bapak boleh kasih kesimpulan atau closing statement atas obrolan kita pagi hari ini Pak pada masyarakat yang sedang mendengarkan dan menyaksikan acara ini Pak. Silakan. Keberhasilan pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan hasil kerjasama kita semua. Seluruh komponen, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan jajaran Kementerian Hukum yang menjadi kuncinya. Pemasyarakatan berhasil tidak bisa sendiri, harus semua. Ya, sehingga kita semua, kalau sayang dengan keluarga kita, sayang dengan masyarakat kita, ayo bareng-bareng mendukung proses pembinaan yang ada di dalam lapas dengan harapan mereka keluar nanti bebas, sudah bisa kembali dengan teman-teman di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak dan Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan dan mendengarkan diskusi kita hari ini. Saya berharap dan kita juga berharap bersama-sama bahwa obrolan kita ini banyak memberikan edukasi dan juga sosialisasi buat kita semuanya. Dan kita juga menghapus stigma-stigma buruk kita terhadap warga binaan. Dan untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk waktu Anda dan juga untuk Bapak untuk waktunya Pak. Terima kasih sekali untuk edukasi dan sosialisasinya. Kita akan kembali lagi di obrolan seru berikutnya. Saya Eva Tarigan permisi. Selamat pagi.